Bab 3. Pengertian kata serapan. Kata serapan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain atau bahasa daerah atau bahasa luar negeri yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Setiap masyarakat bahasa memiliki tentang cara yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan atau untuk menyebutkan atau mengacu ke benda-benda sekitarnya. Jadi masyarakat Indonesia sekarang telah banyak menggunakan kata-kata serapan. Mereka berpendapat bahwa menggunakan kata-kata serapan adalah suatu hal yang dapat menjadikan mereka dianggap sebagai orang yang terpelajar, gaul, modern. Padahal di sisi lain penggunaan kata serapan tidak hanya menimbulkan dampak positif, tapi bisa menimbulkan dampak negatif yang tidak disadari oleh masyarakat. Selanjutnya kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 4 cara, yaitu yang pertama, cara adopsi. Cara adopsi terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Jadi maksudnya kata bahasa asing itu artinya adalah sama. Contoh, supermarket, plaza, mall. Yang kedua, cara adaptasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contoh, pluralization. Ejaan bahasa Indonesianya pluralisasi. Acceptability. Ejaan bahasa Indonesianya akseptabilitas. Yang ketiga ada penerjemahan. Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh, overlap yang berarti tumpang tindih, try out yang berarti uji coba. Yang keempat adalah kreasi. Terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Cara ini mirip dengan cara penerjemahan, akan tetapi memiliki perbedaan. Cara kreasi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip seperti penerjemahan. Boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesianya hanya 1 kata saja. Contoh, efektif yang berarti berhasil guna, spare parts yang berarti suku cadang. Yang selanjutnya di sini kami punya contoh kata serapan dalam bahasa asing dan daerah. Yang pertama ini ada ajian. Serapannya adalah mantra. Penyerapan kosakata bahasa Indonesia termasuk terjemahan karena hanya diambil maknanya saja, sedangkan lafal dan ejaan diubah. Begitu pula contoh yang lain. Yang nomor 3 ada coba. Kata serapannya yaitu coba. Dalam penyerapan kosakata bahasa Indonesianya termasuk adaptasi karena disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Yang di sebelahnya ada album. Yang pertama, kata serapannya yaitu album. Penyerapan kosakata bahasa Indonesianya adalah adopsi karena artinya sama, karena diambil secara keseluruhan dan tidak merubah makna ataupun kata. Begitu pula dengan contoh yang lain. Yang selanjutnya di sini ada contoh abad. Kata serapannya abad. Penyerapan kosakata bahasa Indonesianya termasuk adopsi karena diambil secara keseluruhan dan tidak merubah makna ataupun kata. Begitu pula contoh yang lain. Kosakata bahasa daerah merupakan sumber dan benih pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Penyerapan kosakata bahasa daerah bermanfaat untuk pemekaran dan pemerkayaan bahasa Indonesia serta untuk pengembangan bahasa daerah itu sendiri. Besar kecilnya kosakata suatu bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, khususnya yang telah dimuat di dalam KBBI, janganlah dianggap sebagai satu-satunya ukuran dalam upaya pengembangan kosakata. Usaha untuk mengembangkan kosakata budaya tersebut harus dilakukan. Masyarakat harus didorong dan diberi kemudahan sehingga memiliki ruang gerak dan potensi untuk memperkenalkan atau mempopulerkan budayanya melalui kosakata bahasa daerah. Pemerintah melalui lembaga atau instansi yang berwenang juga harus mendukung upaya tersebut. Next. Punktuasi.
Punktuasi adalah simbol atau tanda yang secara umum telah disepakati dan disetujui bersama oleh masyarakat pengguna bahasa sebagai pencerminan kembali bahasa lisan dalam bentuk simbol, lambang, tulisan, atau tanda baca. Simbol-simbol tersebut mewakili berbagai bentuk ekspresi dengan perbedaan variasi kecepatan, keras, atau lembut, serta intonasi nada bicara yang berlainan. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Ini diakhiri dengan tanda titik. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya, seperti ini. Setelah A, itu diberi titik. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, seperti ini. Jadi, setelah angka 1 tidak perlu tanda titik. Kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Seperti ini. Tidak diperlukan tanda titik. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul, tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya seperti ini. Setelah 1 tidak diperlukan tanda titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya seperti ini. Pukul 1:35 20 detik itu diberi tanda titik. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008 ini titik karena setelah tahun. Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini titik karena itu judul tulisan, dan seterusnya. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Ini terdapat titik karena memisahkan bilangan ribuan. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Ini tidak menunjukkan jumlah, tetapi tahun. Kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak perlu dipakai titik karena ini merupakan judul. Ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Misalnya seperti ini, tidak perlu tanda titik di akhirnya. 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Bukan barang asing lagi itu pemerincian dari telepon seluler, komputer, atau internet. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Misalnya, secara saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini kalimat majemuk setara sehingga diperlukan tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Kalau diundang ini merupakan anak kalimat, sedangkan saya akan diundang merupakan induk kalimat. Jika dibalik, tidak perlu tanda koma. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Itu tidak perlu menggunakan tanda koma.
Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, dan lain-lain. Misalnya seperti ini, oh, koma, begitu. Terus, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Terus, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis nomor 3, blok 18, Kelurahan Kayu Manis, dan lain-lain, itu diakhiri dengan tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham. Jika ini dibalik, maka aslinya Ilham Gunawan, nama aslinya. Terus, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2 Jakarta Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya, untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, Bu Ratulangi, Sarjana Ekonomi. Jadi untuk memisahkan nama gelar akademis. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 meter. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Kata misalnya ini merupakan keterangan aposisi, jadi diapit dengan tanda koma. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Jika tanda koma dihilangkan, akan terjadi salah pengertian. Menjadi seperti ini. Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Akan timbul salah pengertian. Nomor 3, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Kalimat penghubungnya ini sedangkan. Jadi ini pengganti kata sedangkan. Hari sudah malam, sedangkan anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berwarga kenegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana 1, dan seterusnya. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. 4. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 ini sebagai pemerincian dari perabot rumah tangga.
Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian, misalnya ketua. Titik dua Ahmad Wijaya. Terus tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan perilaku dalam percakapan. Setelah ibu adalah sebagai pelaku, titik dua, lalu ucapannya ini. Bawa koper ini, nak. Jadi titik dua setelah pelaku. Terus tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dalam ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Seperti surah Al-Baqarah titik 2 ayat 2 sampai 5. 5. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga ca. Ini misalnya sudah di akhir baris ya. Lalu diberi tanda hubung, ranya di bawah. Pemisahannya tergantung suku kata. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak. Anak diulang, jadi tanda hubungnya diletakkan di tengahnya. Terus, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, ini tanggal 11, bulan 11, tahun 2013. Ini dipisahkan dengan tanda hubung. Dan seperti ini ejaan panitia. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya, tanda hubung evolusi untuk memperjelas hubungan. Adalah imbuhan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya di sowani. Sowan adalah bahasa Jawa yang berarti didatangi. Di dan i ini kata imbuhan. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek kebahasaan. Misalnya, kata pasca, tanda hubung, berasal dari bahasa Sanskerta. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kata yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Terus, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan RI. Jadi Soekarno-Hatta keterangannya itu proklamator kemerdekaan RI. Jadi diberi tanda pisah. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya tahun 2010 sampai tahun 2013. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Terus, tanda tanya dipakai di dalam kata kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Ini belum diakui kebenarannya. 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. 9. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan.
akan diteliti lebih lanjut. Catatan: tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti, bagaimana Bu? Catatan: tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. 10. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tertikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. 11. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang digugat, retina di dinding mata di sebelah dalam. 12. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud atau nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu atau perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat di halaman 35 sampai 38, perlu dibentangkan di sini. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya nomor 7, tanda miring PK, tanda miring 2, tanda miring 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, misalnya mahasiswa atau mahasiswi sama dengan mahasiswa dan mahasiswi. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku mengantar link atau G atau puistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. 15. Tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati atau kan sama dengan akan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.